Intensitas panas ini tampaknya agak terlalu kuat, dan dia harus menggunakan kekuatannya untuk menahannya untuk menghilangkan ketidaknyamanan. Tidak mengherankan bahwa setiap kali orang-orang di rumah pelayan kembali untuk beristirahat, mereka pada dasarnya akan bersembunyi di kamar mereka dan tidak keluar. Sebelumnya, Yang Kai mengira mereka acuh tak acuh. Tetapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Mereka terlalu lelah di kebun buah dan perlu istirahat dan menghemat kekuatan mereka. Karena orang-orang ini baru di sini, mereka tidak tahu apa-apa tentang kebun buah. Zhou Zeng memimpin kelompok itu ke taman buah dan pertama-tama menjelaskan berbagai detail merawat pohon buah roh api kepada semua orang. Yang Kai dan Asun sebelumnya telah memperoleh beberapa informasi tentang hal itu. Tetapi informasi yang mereka peroleh tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Zhou Zeng kepada mereka, bahkan mungkin lebih detail. Melihat ekspresi yang lain, jelas mereka semua pernah bekerja sebelumnya. Jadi tidak ada yang mencurigakan dari mereka. Zhou Zeng bahkan membawa beberapa orang bersamanya untuk mengamati bagaimana orang lain merawat pohon buah-buahan. Menjelaskan detail yang perlu diperhatikan. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, Zhou Zeng memimpin kelompok itu ke kedalaman kebun buah dan menugaskan mereka ke tempat yang berbeda. Yang Kai diberi 3 hektar tanah, total 30 pohon buah roh api. Sebelum pergi, Zhou Zeng memberinya token pembatasan dan memberinya beberapa instruksi sebelum membawa yang lain pergi. Berdiri di tengah taman kecil ini, Yang Kai menarik napas dalam-dalam, perut dan paru-parunya terasa panas dan penuh energi. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sini. Menjadi seorang pelayan secara alami bukanlah hal yang baik. Tetapi yang membuat Yang Kai tertarik adalah pohon buah roh api. Jika ada kesempatan, dia mungkin bisa memasukkan beberapa ke kebun obatnya sendiri. Membuatnya lebih mudah untuk memperbaiki pil Open Heaven di masa depan. Pohon buahnya setinggi 3 meter dan memiliki kanopi yang halus. Di cabang-cabangnya ada beberapa buah merah seukuran kepalan tangan. Yang Kai pertama-tama meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan-lahan berjalan di sekitar 3 hektar tanahnya untuk memeriksanya. Dayu telah mengatakan bahwa setiap buah di taman buah roh api ini terbatas. Jadi penting untuk menghitungnya dengan cermat. Tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Jumlah buah roh api di cabang cocok dengan yang tercatat di token. Tidak lebih atau kurang 1. Berdiri di bawah pohon buah-buahan, Yang Kai melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum menjangkau dan merobohkan cabang. Ada 3 buah roh api yang tergantung di cabang. Dan ketika dia menciumnya, aroma manis mengalir ke pikirannya, menyebabkan rohnya bergetar. Ini adalah rasa dari buah roh api. Yang Kai tidak tahu bagaimana rasanya menyempurnakan Open Heaven Pill. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia tiba-tiba merasa sedikit serakah. Namun, menurut Dayu, buah roh api ini hanya akan matang setelah beberapa lusin tahun. Dan buah di depannya akan segera matang. Kemungkinan itu hanya akan memakan waktu beberapa tahun. Sedangkan untuk dirinya sendiri, karena dia tidak terlalu mengenal tempat ini, dia hanya diberi tanah seluas 3 hektar. Veteran lainnya memiliki setidaknya beberapa lusin atau beberapa ratus hektar tanah di bawah komando mereka. Setidaknya ada 1.000 orang yang tinggal di rumah pelayan tanah spiritual api. Jadi jika dihitung, area yang ditempati oleh kebun buah ini cukup besar. Ini hanya tanah spiritual api. Tetapi ada 6 tanah spiritual lainnya di sini. Dengan lembut melepaskan cabang di tangannya, Yang Kai duduk bersila di bawah pohon buah-buahan. Diam-diam memperbaiki token giok yang diberikan Zhou Zeng sebelum pergi. Token giok ini adalah kunci untuk merawat pohon buah-buahan. Seluruh taman buah roh api memiliki semua jenis arai roh. Dan semua arai roh ini dikendalikan oleh token. Tanpa token, tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan masuk dan keluar kebun buah pun membutuhkan token ini. Bagi para pelayan Seven Skillful Land, token ini lebih berharga daripada nyawa mereka. Setelah hilang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat dia sedang memperbaiki, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Yang Kai membuka matanya dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Ini kamu? Mata pihak lain juga melebar ketika dia melihat sekeliling dan bertanya dengan heran. Tanah ini diberikan kepadamu? Ya. Yang Kai mengangguk, berdiri dan tersenyum. Mengapa kamu di sini? Pria itu berbalik dan menunjuk. Tersenyum. Tanah saya di sebelahnya. Yang Kai juga tersenyum. Kebetulan sekali. Kita adalah tetangga di rumah pelayan. Tetapi di sini kita juga tetangga di sini. Sepertinya kita cukup ditakdirkan. Orang yang datang tidak lain adalah orang tua yang dipisahkan dari Yang Kai oleh sebuah rumah. Sebelum ini, Yang Kai telah meminta informasi kepadanya. Tetapi lelaki tua ini telah meminta keuntungan. Jadi Yang Kai mengabaikannya dan pergi. Setelah beberapa hari tidak berinteraksi dengannya, siapa sangka setelah sampai di Fruit Garden, mereka akan menjadi tetangga.
Pria tua itu memandang Yang Kai dari atas ke bawah dengan ekspresi aneh sebelum menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajah Yang Kai tenggelam saat dia bertanya, "Apa maksud Tuan Tua?" Dari kelihatannya, kamu sepertinya tidak tahu bahwa bencana besar telah menimpamu. Orang tua itu menunjuk Yang Kai dengan ekspresi sedih. Yang Kai sangat marah sehingga dia tertawa. "Tuan Tua, kamu dan saya tidak saling kenal. Paling-paling kita hanya bertemu sekali sebelumnya. Tetapi hari ini kamu datang ke wilayah saya untuk menakut-nakuti saya. Apakah Tuan Tua berpikir bahwa pendatang baru seperti saya mudah diganggu? Atau apakah saya menyinggung kamu entah bagaimana?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak menyinggungku. Selain itu, bahkan jika kamu menyinggung Tuan Tua ini, apa yang bisa dilakukan Tuan Tua ini kepada kamu? Kita semua adalah pelayan. Tidak ada yang lebih kuat dari yang lain, kan?" Dia menghela nafas lagi. "Kamu tidak menyinggung Tuan Tua ini. Apakah kamu menyinggung orang lain?" Yang Kai terdiam. "Saya baru di sini selama 3 hari. Siapa yang bisa saya sakiti?" Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Lalu mengapa kamu ditugaskan ke sebidang tanah ini? Ada begitu banyak tempat di kebun buah. Mengapa hanya bagian ini?" Yang Kai mengerutkan kening. "Apakah ada yang salah dengan sebidang tanah ini? Itu tidak pantas. Itu tidak pantas." Pria tua itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya. "Sejujurnya, sebidang tanah ini telah mengubah 3 orang dalam 10 tahun terakhir. Kamu yang keempat." Yang Kai mengerutkan kening. "Mengapa itu berubah?" "Pohon mati." Orang tua itu menunjuk ke arah tertentu. "Apakah kamu tidak pergi melihatnya? Pohon buah-buahan di sana semuanya adalah bibit baru." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Saya pernah melihat mereka sebelumnya. Memang ada beberapa bibit baru di sana." Ketika dia berpatroli sebelumnya, Yang Kai telah menemukan bahwa 3 pohon buah roh api di sana jelas berbeda dari yang lain. Sepertinya mereka hanya ditanam selama beberapa tahun. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan lelaki tua itu, dia mengerti bahwa pohon buah-buahan sebelumnya telah mati. Lelaki tua itu terkekeh. Sebagai pelayan, kehilangan 1 buah adalah masalah besar. Belum lagi pohon mati. Ini telah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Yang Kai terkejut. Lalu hukuman apa yang mereka bertiga terima? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat mereka sejak pohon itu mati." Wajah Yang Kai segera menjadi gelap. "Apakah kamu tahu mengapa pohon buah itu mati?" "Bagaimana saya tahu, meskipun kebun buah saya dekat. Tempat ini tidak di bawah manajemen saya. Jika kamu ingin menemukan alasan, kamu harus bekerja keras sendiri. Dan kamu harus cepat. Jika kamu terlalu lambat, kamu mungkin akan bernasib sama dengan orang-orang itu." Mengatakan demikian, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berjalan kembali sambil berkata, "Nasib." Setelah melihat lelaki tua itu pergi, Yang Kai tidak lagi berpikir untuk memperbaiki token giok. Sosok Zhou Zeng melintas di benaknya saat dia menggertakkan giginya dan mengutuk. Dia tiba-tiba teringat bahwa malam sebelumnya, ketika Asun datang untuk menemukannya, dia bertanya apakah dia harus pergi ke Zhou Zeng untuk mengantarkan sesuatu padanya. Bagaimanapun, dia adalah manajer kebun buah dan harus bekerja di bawahnya di masa depan. Jadi itu adalah kesempatan yang baik untuknya. Dia bahkan mengatakan bahwa yang lain telah mengirimkan sesuatu kepadanya. Yang Kai tidak mengambil hati pada saat itu. Jadi Asun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dari kelihatannya sekarang, bukan seolah-olah tidak ada manfaat yang bisa didapat. Setidaknya sebidang tanah ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Memikirkan kembali evaluasi Dayu tentang Zhou Zeng, Yang Kai tiba-tiba menjadi waspada. Memang benar bahwa seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Dia hanya bertemu Zhou Zeng 2 kali dan tidak memiliki konflik dengannya. Namun dia sebenarnya telah mengirim sebidang tanah ini kepadanya. Meskipun lelaki tua itu tidak mengatakan apa yang terjadi pada pemilik sebelumnya dari tanah ini. Karena pohon buah telah mati. Jelas apa yang terjadi pada mereka. Jika dia pergi mencari Zhou Zeng sekarang, mungkin sudah terlambat. Satu-satunya jalan keluar adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Paling tidak, dia harus menemukan alasan mengapa pohon buah itu mati untuk menyembuhkannya. Dengan pemikiran ini, Yang Kai sekali lagi duduk bersila dan terus memperbaiki token giok. Hanya dengan memperbaiki token giok dia dapat terhubung ke arah air roh dari taman buah dan menyelidiki situasi di wilayahnya sendiri. Token itu tidak sulit untuk disempurnakan. Jadi Yang Kai butuh kurang dari setengah hari untuk sepenuhnya memperbaikinya. Awalnya, dia ingin mencoba merawat pohon buah-buahan, menyiraminya, memupuknya, dan sebagainya. Tetapi dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan beratnya. Jadi dia bangkit dan pergi. Tidak lama kemudian, Yang Kai tiba di depan sebuah pondok dan mengetuk pintu.
Pintu terbuka dan lelaki tua yang pergi mencari Yang Kai menatapnya dengan heran. Adik, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, saya datang untuk bertanya kepada Pak Tua bagaimana cara merawat pohon buah-buahan. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan hal seperti itu. Jadi saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Akan lebih baik jika Tuan Tua dengan hati-hati mengajari saya. Orang tua itu berkata, mengajarmu baik-baik saja. Tetapi apa manfaat yang dimiliki Tuan Tua ini? Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa. Mengapa Tuan Tua ini melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Kebaikan Tuan Tua ini dalam mengingatkan kamu tentang niat baik saya sudah cukup baik. Jangan memaksakan keberuntungan kamu. Pergi-pergi. Yang Kai menyeringai. Tidak ada gunanya membimbing saya. Tetapi jika kamu tidak membimbing saya, pasti ada kerugiannya. Wajah tersenyum lelaki tua itu segera tenggelam. Adik, apakah kamu mengancam Tuan Tua ini? Tuan Tua ini telah hidup selama bertahun-tahun, bukan berarti aku mudah ketakutan. Yang Kai mengangkat bahunya. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Jika suatu hari sebuah pohon mati di lahan saya akan datang ke sini dan menghancurkan salah satu pohon kamu. Jika 2 mati, saya akan menghancurkan 2. Jika 3 mati, saya akan menghancurkan 3. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi di pihak saya, itu tidak akan berakhir dengan baik. Jadi tidak buruk jika seseorang menemani saya. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Berhenti di sana, orang tua itu meraung. Yang Kai berbalik dan tersenyum pada lelaki tua itu. Apakah Tuan Tua punya instruksi lain? Kamu. Pria tua itu menunjuk ke Yang Kai. Janggutnya bergetar karena marah. Aku belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu sepertimu. Tuan tua ini sangat marah. Yang Kai menyeringai. Dunia ini penuh dengan kesulitan. Saya tidak punya pilihan. Orang tua itu berkata dengan sedih. Kamu juga tahu betapa sulitnya dunia ini. Mengapa repot-repot mempersulit Tuan Tua ini? Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Lalu mengulurkan tangannya dan menggambar lingkaran besar. Tuan Tua. Bahkan jika tempat ini tidak 70 atau 80 hektar, seharusnya sekitar 50 atau 60, kan? Tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Lelaki tua itu tidak tahu apa niat Yang Kai. Jadi dia tidak berani menanggapi dengan gegabah dan hanya menatapnya dengan waspada. Kamu dapat dengan mudah merawat 50 atau 60 hektar kebun buah. Jadi apa masalahnya dengan 3 hektar tanahku? Bagi kamu, itu tidak lebih dari masalah sepele. Jika kamu menolak untuk membantu, maka jika sesuatu benar-benar terjadi, jangan salahkan saya. Petik 2. Orang tua itu memelototinya. Kamu ingin Tuan Tua ini membantumu mengurus 3 bidang tanah itu? Yang Kai menyeringai. Tentu saja tidak. Selama Tuan Tua bisa mengajariku sebentar, aku tidak akan berani merepotkanmu lagi di masa depan. Berhenti sejenak. Dia berkata, yakinlah, saya seorang pembelajar yang cepat. Itu tidak akan lama. Pria tua itu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tidak apa-apa untuk mengajarimu. Tapi ingat apa yang kamu katakan. Jika kamu berani datang ke sini lagi, jangan salahkan Tuan Tua ini karena tidak sopan. Petik 2. Tentu saja tidak. Pria tua itu menghela nafas panjang sebelum mengangkat tangannya dan berkata, ayo pergi. Tolong pelan-pelan. Yang Kai dengan cepat datang untuk membantunya berdiri. Pria tua itu menjentikkan lengan bajunya dan dengan dingin mendengus. Jangan mencoba menyanjungku. Jika saya tahu kamu bukan orang baik, Tuan Tua ini tidak akan repot-repot mengingatkan kamu. Yang Kai menyeringai. Tuan Tua telah mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik hati. Jadi ketika dia melihat bocah kecil ini dalam kesulitan, bagaimana mungkin dia tidak datang untuk mengingatkannya? Bagaimanapun, mengucapkan kata-kata yang baik tidak menghabiskan uangnya, juga tidak membutuhkan biaya apapun. Sepanjang jalan, mereka tertawa bersama dan segera kembali ke tanah seluas 3 hektar. Meskipun lelaki tua itu tidak punya pilihan selain setuju untuk mengajar Yang Kai secara pribadi. Karena dia sudah setuju, dia tidak berani bertindak gegabah. Alasan utamanya adalah karena dia takut dengan sikap kejam Yang Kai. Jika suatu hari sebuah pohon mati di wilayahnya, dia mungkin benar-benar berakhir di wilayahnya sendiri, menghancurkan pohon-pohonnya. Bahkan jika itu untuk dirinya sendiri, lelaki tua itu harus mengajarinya dengan hati-hati. Berdiri di depan pohon buah roh api, lelaki tua itu memasang ekspresi serius dan berkata, meskipun kita semua adalah pelayan tanah spiritual api, tidak mudah bagi kita untuk menyelesaikan tugas ini. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, terutama merawat pohon buah ini. Ada semua jenis detail yang perlu kita perhatikan. Tanpa 3 atau 5 tahun pencelupan, akan sulit untuk memahami etiket yang tepat.
Biarkan saya memberitahu kamu dulu. Saya hanya akan mengajari kamu selama sebulan. Di bulan ini, seberapa banyak kamu dapat belajar akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Setelah sebulan, jangan ganggu aku lagi. Cukup baik, Yang Kai mengangguk dengan serius. Pria tua itu mencibir. Jelas berpikir bahwa Yang Kai terlalu sombong. Tetapi karena Yang Kai setuju, dia sangat senang melihatnya. Menunjuk pohon buah-buahan di depannya. Dia berkata, coba lihat sendiri. Bagaimana kamu merawat pohon buah ini? Yang Kai memeriksanya sejenak. Divine Sense-nya sedikit berfluktuasi seolah-olah dia benar-benar fokus padanya. Setelah waktu yang lama, dia berkata, saya tidak tahu. Orang tua itu berkata, letakkan tanganmu di atasnya dan rasakan dengan hati-hati. Yang Kai dengan patuh meletakkan tangannya di bagasi dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia memiringkan kepalanya dan bertanya, kamu ingin membuahinya? Orang tua itu memutar matanya. Ini adalah pohon buah yang sehat. Tidak perlu melakukan apa-apa. Yang Kai berkata dengan marah. Karena itu sehat. Mengapa kamu bertanya kepada saya bagaimana cara merawatnya? Orang tua itu membelai janggutnya dan memasang pandangan yang dalam. Tuan tua ini hanya ingin kamu mengingat keadaan pohon buah sehat dan menggunakannya sebagai patokan. Dibandingkan dengan pohon buah-buahan lainnya, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Yang Kai memikirkannya sejenak dan mau tidak mau mengakui bahwa kata-kata pihak lain masuk akal. Meskipun agak seperti menggodanya, dia hanya bisa menahannya. Lagi pula, sikapnya terhadapnya barusan cukup buruk. Aku akan ingat, Yang Kai mengangguk. Kalau begitu pergi ke pohon berikutnya, orang tua itu melambai. Beberapa saat kemudian, di depan pohon buah lain, Yang Kai memeriksanya untuk waktu yang lama sebelum bertanya dengan ragu. Dibandingkan dengan pohon buah tadi, kelembapan pohon ini tidak mencukupi. Apakah akan disiram? Pria tua itu meliriknya dan mengangguk. Tidak buruk. Yang Kai menyeringai. Senior mengajari saya dengan baik. Menyiram. Saya akan melihat bagaimana melakukannya. Mengambil tokennya. Yang Kai mengaktifkan kekuatannya dan menghubungkannya ke susunan besar di seluruh kebun buah. Setelah waktu yang singkat, awan kabut mengembun di pohon buah-buahan. Terlalu sedikit, melanjutkan, orang tua itu berteriak dari samping. Energi api bumi di sini kaya dan lingkungannya panas. Jika kamu mengumpulkan terlalu sedikit air, itu akan menguap dan kamu tidak akan bisa menyiraminya. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia meningkatkan kekuatannya, menyebabkan kabut di atas pohon buah menjadi lebih tebal. Hampir, lelaki tua itu mengangguk. Mendengar ini, Yang Kai segera mengulurkan tangannya dan menunjuk, menyebabkan kabut menutupi seluruh pohon buah. Jelas dengan mata T-E-L-A-N-J-A-N-G bahwa seluruh pohon buah telah dipelihara. Yang Kai berkata dengan bangga, bagaimana? Begitulah. Pria tua itu tentu saja tidak akan memujinya, menuntunnya ke depan. Merawat pohon buah-buahan adalah tugas yang sangat teliti dan berat, terutama bagi seorang pemula seperti Yang Kai. Jika dia ceroboh, itu bisa menjadi hal yang buruk. Setelah memeriksa setiap pohon buah, dia akan menyiraminya, memupuknya, dan meningkatkan ekstraksi energi roh api. Ketiga pohon muda itu sangat penting dan paling sulit untuk dirawat. Tetapi di bawah bimbingan lelaki tua itu, Yang Kai melakukannya dengan cukup baik. Melihatnya seperti ini, lelaki tua itu tampak cukup puas dan sikapnya sedikit mereda. 30 pohon buah dengan cepat selesai, tetapi Yang Kai masih merasa agak tidak puas. Bukannya dia suka melakukan hal-hal seperti itu, hanya saja di masa depan, dia harus memperbaiki pil Open Heaven. Sebagai seorang alkemis, jika dia bahkan tidak memahami karakteristik bahan alkimia, dia secara alami tidak akan dapat memperbaikinya dengan baik. Kerja keras hari ini untuk merawat pohon buah roh api sebenarnya dapat meletakkan dasar yang kuat untuk alkimia masa depannya. Jadi Yang Kai cukup senang tentang itu. Ayo pergi ke tempatmu, seru Yang Kai. Orang tua itu bingung. Mengapa kamu pergi ke tempat tuan tua ini? Yang Kai menggosok tinjunya. Aku akan membantumu merawat pohon buah-buahan. Orang tua itu terkejut. Tidak perlu. Saya menghargai kebaikan kamu. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Cepat dan pergi. Yang Kai tidak menunggunya selesai berbicara dan menyeretnya pergi. Setengah hari kemudian, lelaki tua itu mengikuti di belakang Yang Kai dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Yang Kai sedang bola-balik melalui beberapa lusin hektar kebun buah orang tua itu, merawat pohon buah-buahan orang lain untuk berlatih. Setiap kali dia ceroboh, lelaki tua itu akan menggigil. Tuan tua, pohon itu telah melahirkan serangga. Apakah ini ulat sutera api giok? Yang Kai tiba-tiba melihat ke arah lubang di bagasi. Melihat lubang ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah berjanji kepada Jenderal Si Chen 5 ulat api giok.
Apakah ada serangga? Mendengar ini, mata lelaki tua itu berbinar ketika dia mendorong Yang Kai ke samping dan dengan cemas berkata, "Biarkan aku melihat. Biarkan aku melihat." Setelah memeriksa lubang kecil itu sebentar, dia tersenyum bahagia. Benar-benar ada serangga. Yang Kai memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan mengerutkan kening. "Mengapa kamu terlihat sangat bahagia? Apa yang kamu tahu?" Orang tua itu tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepadanya. Jadi dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kotak hijau tua. Lalu mengeluarkan sebatang dupa, menyalakannya, dan dengan lembut melambaikannya di depan lubang. Dilihat dari posturnya, sepertinya dia sedang menangkap serangga, dan dia bahkan telah menyiapkan satu set alat khusus. Ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Setelah dupa dinyalakan, ada bau terbakar yang samar. Tidak diketahui dari bahan apa itu dibuat, tapi itu cukup aneh. Yang Kai ingin bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi dia takut dia akan mengganggunya. Jadi dia hanya tutup mulut dan diam-diam mengamati. Orang tua itu telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan karena dia sangat peduli dengan ulat sutera api giok ini, dia pasti punya alasannya. Terlebih lagi, Dayu telah mengatakan sebelumnya bahwa jika dia menangkap ulat sutera api giok di Taman Anggrek, dia harus ingat untuk menyimpannya. Dari sini, bisa dilihat harta macam apa ulat sutera api giok ini. Harus dikatakan bahwa lelaki tua ini cukup pandai menangkap serangga. Setelah menyalakan dupa untuk waktu yang singkat, kepala merah kecil muncul dari lubang cacing. Yang Kai juga pernah melihat ulat sutera api giok sebelumnya. Jadi dia segera mengenalinya sebagai benda yang Dayu berikan kepada Jenderal Besar Si Chen. Bagaimanapun, ulat sutera api giok hanyalah serangga kecil, sehingga tertarik oleh aroma yang membakar dan segera merangkak keluar dari lubang cacing sebelum disimpan oleh lelaki tua itu. Setelah memadamkan dupa, lelaki tua itu memegang kotak itu dan tersenyum bahagia. Baru kemudian Yang Kai punya waktu untuk bertanya, "Senior, apa gunanya ulat sutera api giok ini?" Pria tua itu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa mengatakan. Saya tidak bisa mengatakan." "Apakah kamu percaya aku tidak akan mencabut pohonmu?" Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih pohon buah roh api di depannya. "Kamu," pria tua itu kehilangan kesabaran dan menatap tangan Yang Kai. "Lepaskan dulu. Aku akan melepaskannya jika kamu berbicara." "Bagus bagus bagus." Setelah Yang Kai menarik tangannya, lelaki tua itu menjelaskan, "Serangga ini tidak berguna bagi kita. Tetapi apakah kamu tahu Jenderal Besar Si Chen? Ia suka memakan ulat sutera api giok." "Aku tahu. Jadi apa? Apakah seekor ayam layak untuk pujianmu?" Yang Kai memandang lelaki tua itu dengan jijik. Jenggot lelaki tua itu bergetar. Jenderal hebat Si Chen bukan ayam biasa. Dia adalah hewan peliharaan yang mulia. Di tanah spiritual api ini, selain yang mulia, dia adalah yang terbesar. Terus, jika kamu memberinya makan serangga, apakah kamu pikir itu akan dapat memberi kata yang baik untuk kamu sehingga kamu dapat menghilangkan identitas kamu sebagai seorang pelayan? Petik 2. Tentu saja tidak, pria tua itu tertawa datar. Tapi tidak pernah salah untuk memiliki hubungan yang baik dengan Jenderal Si Chen. "Apakah itu semuanya?" Yang Kai menatapnya dengan curiga. "Apalagi?" Yang Kai menatapnya dengan serius sejenak sebelum mengulurkan tangan dan meraih pohon buah roh api lagi. "Apakah kamu percaya aku tidak akan mencabut pohon milikmu ini?" "Berhenti!" Pria tua itu berteriak. Janggutnya bergetar hebat. Yang Kai tetap tidak tergerak, perlahan meningkatkan kekuatan di tangannya. "Aku takut padamu." Orang tua itu tidak menginginkan apapun selain menamparkan Yang Kai sampai mati. Menekan keinginan untuk muntah darah, dia menjelaskan, Jenderal Agung memiliki pil Open Heaven pada dirinya. Jika dia dalam suasana hati yang baik, dia mungkin memberikannya kepada kita. Kalau tidak, mengapa kita membantunya menangkap serangga? "Ayam itu memiliki pil Open Heaven?" Yang Kai bertanya dengan tidak percaya. "Bisakah kamu mengecilkan suaramu?" Orang tua itu melihat sekeliling. "Saya sudah mengatakan bahwa Jenderal Besar bukanlah ayam biasa. Jika kamu terus berbicara dengan ceroboh, jika orang lain mendengar kamu, pasti tidak akan ada akhir yang baik." "Diam, diam." Yang Kai segera menurunkan suaranya. "Apakah seseorang mendapatkan pil Open Heaven dari itu?" "Jenderal Besar." Dia juga telah melihat Dayu memberinya makan terakhir kali. Tetapi dia belum pernah melihat ayam itu memberinya pil Open Heaven. Tidak. "Apakah menurutmu tuan tua ini mau bekerja keras untuk menangkap serangga?" Orang tua itu berkata dengan jijik. Yang Kai membelai dagunya. "Aku mengerti. Sebagai seorang pelayan, dia bisa menerima 3 pil Open Heaven setiap tahun." Meskipun Yang Kai tidak tahu berapa jumlah ketiga pil Open Heaven ini, menilai dari nada dan sikap Dayu, 3 terlalu sedikit. Tapi sekarang,
Jika dia bisa membuat Jenderal Shichen bahagia, dia bisa dengan mudah mendapatkan pil Open Heaven. Siapa yang tidak menginginkan hal yang baik? Tak heran jika lelaki tua ini sangat senang ketika mendengar ada serangga di pohon. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat-lihat kotak di tangan lelaki tua itu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Pria tua itu memelototi Yang Kai sambil melindungi kotak harta karunnya. Alasan utamanya adalah dia telah diancam oleh Yang Kai terlalu sering hari ini. Jadi dia sudah tahu bahwa pemuda di depannya ini bukan orang baik. Jadi ketika dia melihat ekspresi Yang Kai, dia bisa menebak siapa dia. Hingga Tuan tua, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menepuk bahu lelaki tua itu. Kamu tidak tahu. 2 hari yang lalu aku berjanji pada Jenderal Shichen bahwa aku akan menangkap 5 ulat sutera api giok untuknya dalam waktu sebulan. Tetapi kamu harus tahu situasi saya. Ada total 30 pohon buah-buahan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak serangga? Kamu melihat. Nyah. Kamu setidaknya harus memberiku 1 set alat untuk menangkap serangga, kan? Dari apa yang saya lihat, dupa itu tampaknya cukup istimewa. Dan kotak ini juga harus dibuat secara khusus. Petik 2. Keheningan lelaki tua itu membuat Yang Kai merasa bahwa tebakannya benar. Tuan tua, jangan bilang kamu ingin saya mengganggu kamu siang dan malam untuk ini. Orang tua itu mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memakan tuan tua ini? Yang Kai menjawab, bagaimana saya bisa berani? Kamu seorang senior tua. Dan saya hanya seorang pemula. Bagaimana saya bisa berani bersikap kasar kepada kamu? Hanya saja saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk menangkap serangga di tangan saya. Dan saya tidak tahu dari mana mendapatkannya. Karena kita semua ada di sini. Mari saling membantu. Wajah lelaki tua itu tenggelam saat dia tetap tidak bergerak. Yang Kai melanjutkan. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan membeli 1 set baru dan mengembalikannya kepada kamu. Hanya ini yang aku punya. Saya tidak punya banyak. Bahkan jika saya ingin memberikannya kepada kamu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ekspresi lelaki tua itu sedikit melunak. Kalau begitu pinjamkan padaku dulu. Yang Kai menyeringai dan menunjuk ke kotak di tangannya. Pinjamkan aku serangga ini juga. Jika aku benar-benar mendapatkan pil Open Heaven, aku akan memberikannya padamu. Orang tua itu tergerak. Benarkah? Yang Kai melingkarkan lengannya di bahunya dengan penuh kasih sayang. Kita semua bertetangga. Jadi kita akan sering bertemu. Di masa depan, kita akan memiliki banyak waktu bersama. Jadi apa gunanya berbohong padamu? Itu terutama karena saya berjanji kepada Jenderal Shichen bahwa saya meminta ini. Jika saya tidak dapat menyelesaikan misi saya dalam sebulan, itu akan merepotkan. Setidaknya kamu memiliki ketulusan, pria tua itu bergumam. Jika itu masalahnya, aku bisa meminjamkanmu ini. Tapi pertama-tama, jika Jenderal Shichen tidak memberi saya pil Open Heaven, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Tentu saja, lelaki tua itu mengangguk. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa menangkap 5 ulat sutera api giok sebulan agak sulit. Saya khawatir kamu dan saya tidak akan bisa mengumpulkan cukup untuk ini. Bahkan 5 pun sulit, Yang Kai tercengang. Tidak banyak ulat sutera api giok untuk memulai. Dan hal-hal ini cukup berguna untuk pohon buah roh api. Jadi aku tidak bisa menangkap semuanya. Yang Kai menyeringai. Bagaimanapun, kita akan bekerja sama untuk bulan depan. Ketika kita mendapatkan hadiah Jenderal Shichen, saya akan menyelesaikan misi saya dan pil Open Heaven akan menjadi milik kamu. Sepakat. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu. Tetapi lelaki tua itu tidak menolak dan dia langsung meraihnya. Yang Kai melambaikan tangannya lagi. Dan dupa itu. Orang tua itu menyerahkan dupa itu. Yang Kai memainkannya saat dia bertanya, di mana saya mendapatkan benda ini? Sepertinya saya harus menyiapkan 1 set di masa depan. Petik 2. Orang tua itu berkata, kamu baru di sini. Jadi tentu saja kamu tidak tahu. Tetapi kamu akan dapat membelinya setelah pergi ke pasar. Yang Kai mengangguk. Dayu telah mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia bebas di masa depan, dia akan membawanya ke pasar untuk memperluas wawasannya. Tetapi sekarang sepertinya dia harus pergi ke sana. Setelah mendapatkan item baru, minat Yang Kai terguncang. Dan dia mulai memeriksa pohon satu persatu untuk mencari ulat sutera giok api. Namun, seperti yang dikatakan orang tua itu, jumlahnya tidak banyak. Dan mereka juga berguna untuk pohon buah roh api. Dia tidak bisa menangkap semuanya. Jadi dia harus meninggalkan beberapa. Yang Kai tidak menangkap serangga apapun. Tetapi dia cukup akrab dengan cara merawat pohon buah-buahan. Seiring berlalunya hari, Yang Kai terus berjalan bolak-balik antara wilayahnya sendiri dan wilayah lelaki tua itu. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, ketika dia tidak ada hubungannya, dia akan bermain catur dengan lelaki tua itu. Keterampilan catur lelaki tua itu cukup bagus. Tetapi Yang Kai tidak berkecil hati dengan kekalahannya yang berulang kali. Bagaimanapun,
Dia tidak bisa berkultivasi untuk saat ini. Jadi dia hanya menganggapnya sebagai cara untuk menghabiskan waktu. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari bersama, hubungan mereka menjadi lebih intim. Di bawah pohon buah-buahan, di sebelah pondok, di atas meja batu, bidak catur naga hitam dan putih saling bertautan. Yang Kai duduk di bangku batu dan menatap ke depan. Fang tua, giliranmu. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari bersama, Yang Kai mengetahui bahwa nama keluarga lelaki tua itu adalah Fang. Tetapi dia tidak tahu nama pastinya. Lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Yang Kai hanya memanggilnya Old Fang. Jadi Old Fang tidak terlalu peduli. Ketika Old Fang mendengar ini, dia tersenyum, mengambil sepotong catur, dan berkata, bocah kecil ini ingin membunuh, sifat pembunuhnya terlalu kuat. Dengan jentikan santai di pergelangan tangannya, pengepungan yang telah dilakukan dengan susah payah oleh Yang Kai untuk didirikan runtuh, memungkinkan naga hitam mengukir jalan berdarah. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Saat dia sedang berpikir keras, dia tiba-tiba mendengar suara siulan dan sesosok tubuh mendarat di sampingnya. Old Fang segera berdiri dan membungkuk hormat, Manajer Zhou. Itu adalah Zhou Zeng. Yang Kai juga berdiri dan menangkupkan tinjunya. Salam, Manajer Zhou. Zhou Zeng melirik mereka berdua dan mengerutkan kening. Mengapa kamu datang ke sini daripada merawat pohon buah-buahan? Yang Kai menjawab, saya sudah selesai merawat mereka. Karena saya tidak punya hal lain untuk dilakukan, saya akan menemukan sesuatu untuk dilakukan dengan Old Fang untuk menghabiskan waktu. Apakah kamu sudah selesai merawatnya? Zhou Zeng tersenyum. Bagaimana seorang pemula sepertimu bisa begitu percaya diri? Yang Kai berkata, meskipun saya pendatang baru, saya telah menerima banyak bimbingan dari Old Fang baru-baru ini. Jadi saya cukup akrab dengan cara merawat pohon buah-buahan. Jika Manajer Zhou khawatir, saya dapat menemani kamu untuk memeriksanya. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Manajer ini sedang berpatroli di kebun buah dan tidak punya waktu untuk menyelidiki mereka satu persatu. Tetapi saya harus mengingatkan kamu bahwa beberapa pohon buah telah mati di sebidang tanah itu. Kamu sebaiknya lebih memperhatikan. Jika terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa melindungimu. Terima kasih banyak atas pengingat Manajer Zhou. Yang Kai membuka mulutnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetapi di dalam hatinya, dia cukup kesal. Jika dia benar-benar memiliki niat baik, mengapa dia tidak mengatakannya sejak awal? Mengapa dia harus membagi dirinya menjadi sebidang kecil tanah? Namun, dengan wajah tersenyum orang ini, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Belum lagi, pria ini adalah seorang manajer sementara Yang Kai hanyalah seorang pelayan. Jika dia benar-benar terlibat konflik dengannya, Yang Kai akan menjadi orang yang menderita. Zhou Zeng mengangguk dan berkata, semuanya, perhatikan, buah roh api akan matang dalam 3 tahun. Dan jika kamu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kamu oleh Yang Mulia, semua orang akan mendapat banyak manfaat. Menunjuk papan catur, dia melanjutkan, di masa depan, jangan lakukan hal semacam ini terlalu sering. Bukan masalah besar jika manajer ini melihatnya. Tetapi jika chief manager melihatnya, kamu pasti akan kehilangan lapisan kulitnya. Ya, Fang tua mengangguk dengan hormat. Zhou Zeng tidak mengatakan apa-apa lagi dan terbang ke langit. Tampaknya berpatroli di daerah lain. Setelah dia pergi, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, mari kita cari kesempatan untuk mengirimkan sesuatu kepadanya. Sepertinya kamu benar-benar menyinggung perasaannya. Petik 2. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Old Fang berkata, ini bukan pertama kalinya dia melihatku bermain catur dengan orang lain. Tetapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu sebelumnya. Tetapi hari ini dia hanya mengatakan sesuatu. Menurutmu tentang apa ini? Yang Kai marah dan geli pada saat yang sama. Saya hanya pendatang baru. Bagaimana mungkin saya bisa memberinya sesuatu? Orang ini benar-benar pelit. Dia tidak tahu apa yang terjadi di pihak Asun. Tapi sepertinya dia tidak pernah memberinya apapun sebelumnya. Old Fang mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahnya. Kamu tidak bisa membiarkan dia mengetahuinya. Kamu mengerti? Kita masih bekerja di bawahnya. Yang Kai tidak ingin membicarakan ini lagi. Jadi dia mengubah topik pembicaraan. Dia baru saja mengatakan sesuatu tentang Chief Manager. Siapa itu? Setiap taman tanah spiritual memiliki manajer. Sama seperti dia. Tetapi di atas mereka adalah manajer utama yang secara langsung berada di bawah Raja Surgawi. Manajer utama adalah seseorang yang dekat dengan Raja Surgawi. Jadi bahkan Yang Mulia pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Yang Kai mengangguk. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang salah dengan sebidang tanahmu? Sudahkah kamu menyelidikinya? Fang tua bertanya lagi. Tidak masalah, Yang Kai mengerutkan kening. Saya sudah memeriksa bagian dalam dan luar pohon lebih dari 10 kali.
Bagaimana mungkin ada masalah? Terlebih lagi, kamu bisa melihat kondisi pohon buah-buahan sekarang. Jika memang ada masalah, pohon buah pasti akan langsung bereaksi. Old Fang menghela nafas. Faktanya, manajer Zhou juga secara pribadi menyelidiki daerah itu. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sebuah pohon mati. Saya pikir kamu sendirian. Petik 2. Yang Kai berkata, jangan bicara tentang itu untuk saat ini. Yang paling penting adalah 5 ulat sutera api giok. Menurut kamu apa yang akan terjadi jika saya gagal memenuhi permintaan Jenderal Si Chen? Petik 2. Itu pasti tidak akan bagus. Mungkinkah itu lupa? Lagi pula, itu hanya seekor ayam. Jenderal besar mungkin melupakan segalanya. Tetapi dia tidak akan pernah melupakan ulat sutera api giok. Itu merepotkan. Yang Kai mengerutkan kening. Sejak mereka menangkap satu jade Fire Silkworm hari itu, mereka tidak bisa menangkap yang kedua. Meskipun pohon buah Old Fang memang memiliki ulat sutera api giok, mereka tidak dapat ditangkap. Old Fang telah mengatakan bahwa jumlah ulat sutera api giok yang mereka miliki tidak dapat diambil. Jika mereka tertangkap, itu pasti akan berdampak pada pohon buah-buahan dan mempengaruhi kehidupan mereka. Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia dengan paksa menangkap serangga ini, lelaki tua ini pasti akan melawannya sampai mati. Memutar matanya, Yang Kai merendahkan suaranya dan berbisik. Kamu pikir jika aku pergi ke kebun buah orang lain untuk menangkap serangga? Old Fang mencibir. Tidak peduli siapa itu. Mereka tidak akan setuju denganmu. Yang Kai menepuk pundaknya. Jadi, Old Fang, aku harus mengandalkanmu untuk ini. Old Fang bertanya dengan heran. Mengapa saya harus membantu? Yang Kai melengkungkan jarinya, mengisyaratkan agar dia mendekat. Tetapi setelah beberapa saat, dia membisikkan sesuatu. Wajah Old Fang menjadi lebih gelap saat dia mendengarkan. Tetapi sebelum Yang Kai bisa menyelesaikannya, dia berteriak, "Enyahlah. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan ide seperti itu? Jika itu terungkap nanti, kita berdua akan selesai." Petik 2. Kau berlebihan, kan? Yang Kai tertegun. Saya hanya meminta kamu untuk membantu saya memancingnya pergi. Hati-hati, jangan terlalu terburu-buru. Ulat sutera api giok adalah yang paling mudah ditakuti. Jika kita membiarkan mereka bersembunyi, kita tidak akan bisa menangkapnya lagi. Di depan pohon buah-buahan, Old Fang dengan gugup menatap gerakan Yang Kai dan berbisik. Yang Kai memegang kotak harta karun di satu tangan dan dupa yang menyala di tangan lainnya. Ekspresinya serius seolah-olah dia sedang bertarung dalam pertempuran hidup atau mati dengan seseorang. Mendengar ini, dia dengan tidak sabar menjawab, "Aku tahu, kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Bisakah kamu diam?" Old Fang memukul bibirnya dan tetap diam. Saat aroma dupa tercium di udara, kepala merah kecil perlahan muncul dari lubang di pohon. Tertarik oleh aromanya, sosok ulat sutera api giok perlahan muncul. Setelah setengah dari tubuhnya merangkak keluar, Yang Kai melambaikan kotak harta karun di tangannya dan langsung memasukkan cacing panjang ke dalam kotak. Menutupnya dengan keras dan tertawa keras. Berhasil. Old Fang meliriknya. Ini baru yang kedua. Apa yang membuatmu begitu senang? Jangan lupa, kamu berjanji padanya 5. Petik 2. Tawa Yang Kai terhenti tiba-tiba saat mulutnya berkedut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Old Fang mencibir. Mengapa kamu bertanya pada tuan tua ini? Tidak ada waktu. Sebulan berlalu begitu cepat, Yang Kai tercengang. Saat dia berbicara, bel berbunyi tiba-tiba. Tanpa menunggu Yang Kai bertanya, Old Fang berkata, kamu bisa pergi sekarang. 3 hari ke depan adalah waktu istirahat. Jangan pergi, Yang Kai meraihnya dan berkata dengan diam-diam. Mari kita tunggu mereka pergi dulu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tolak yang kuat dari sekelilingnya. Tidak membiarkannya melawan sama sekali. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di luar kebun buah. Yang Kai tercengang. Mungkin karena dia ditahan. Old Fang menjelaskan. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa tinggal di dalam. Kamu harus mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berbalik dan terbang menuju rumah pelayan. Yang Kai menggaruk kepalanya ketika dia melihat berbagai sosok berubah menjadi garis-garis cahaya dan pergi. Tetapi dia hanya bisa mengikuti mereka tanpa daya. Sebulan kerja manual cukup lancar. Tetapi 5 ulat sutera api giok yang dia janjikan kepada Jenderal Si Chen belum jatuh ke tangannya. Dia tidak tahu bagaimana reaksi ayam emas jika tahu. Namun, karena semuanya sudah mencapai titik ini, tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Jadi dia hanya bisa menghadapi apapun yang datang padanya. Di dalam kebun buah, Yang Kai harus terus-menerus mengumpulkan kekuatannya untuk menahan panas yang menyengat. Jadi dia cukup kelelahan. Dia memperkirakan bahwa yang lain tidak jauh lebih baik.
Ketika Yang Kai kembali ke desa tempat rumah para pelayan berada, dia melihat bahwa pintu setiap rumah ditutup. Mereka harus beristirahat. Kembali ke kediamannya, Yang Kai membuka batasan dan duduk bersila untuk bermeditasi. Pada pagi hari kedua, terdengar suara ayam emas. Suara ini tidak dapat diisolasi bahkan dengan pembatasan. Mengetahui bahwa dia memiliki 3 hari untuk beristirahat, Yang Kai tidak dapat diganggu dengan itu. Tak disangka, sesaat kemudian terdengar suara ketukan dari luar pintu. Siapa ini? Yang Kai membuka matanya dan berteriak. Tidak ada jawaban dari luar pintu. Tak berdaya bangkit, dia membuka pintu dan disambut oleh semburan cahaya keemasan. Melihat sekeliling, dia melihat seekor ayam emas setinggi setengah dari seorang pria berdiri di luar pintu. Setelah saling menatap sebentar, Yang Kai menutup pintu. 3 napas kemudian, seperti letusan gunung berapi, pintu kamar mulai bergemuruh. Tidak hanya itu, teriakan Jenderal Besar Si Chen bisa terdengar dari luar ruangan. Yang Kai tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik dan tahu bahwa jika dia tidak memperhatikan masalah ini, dia akan memperingatkan Zhou Zeng. Orang ini selalu ingin mencari masalah dengannya. Jadi jika dia memberinya alasan sekarang, dia pasti akan menderita. Dia tidak punya pilihan selain membuka pintu lagi. Berseru kaget. Jadi ini Jenderal Si Chen, tamu langka. Jenderal Besar tampak sangat marah saat dia mengulurkan mulutnya dan mematuk ke arah Yang Kai. Yang Kai menghindar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jenderal Besar, apa yang kamu lakukan? Pantat gemuk Jenderal Besar menghalangi pintu. Sayapnya mengepak saat dia berteriak. Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Ingatan ayam bodoh ini sangat bagus. Bahkan sekarang, dia masih bisa mengingat janji yang dia buat sebulan yang lalu. Dia baru saja kembali untuk beristirahat selama 1 malam. Namun dia sudah datang mengetuk pintunya. Melihat keributan yang ditimbulkannya semakin besar, banyak pelayan sudah membuka pintu mereka untuk melihatnya. Yang Kai tidak punya pilihan selain mengeluarkan kotak harta karunnya dan bertanya. Jenderal Besar, apakah kamu menginginkan ulat sutera api giok? Saya telah menangkapnya untuk kamu. Itu ada di dalam. Harap tenang. Begitu kotak itu muncul, Jenderal Si Chen segera menjadi tenang dan menatapnya. Yang Kai tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Jika dia sangat suka memakan serangga, mengapa dia tidak pergi ke kebun buah untuk menangkap mereka? Kenapa dia harus membawa mereka kembali? Di bawah pengawasan Jenderal Si Chen, Yang Kai mengeluarkan ulat sutera api giok dari kotak dan pada saat berikutnya, Jenderal Si Chen mengulurkan kepalanya dan mematuknya, menyebabkannya menghilang. Makan perlahan. Tidak ada yang akan mencoba merebutnya darimu. Yang Kai tersenyum bahagia, memikirkan apa yang harus dia katakan setelah dia selesai memberi makan ulat sutera api giok lainnya. Ayam emas ini sepertinya tidak mudah untuk dipusingkan. Dari 5 yang dia setujui, hanya 2 yang tersedia. Yang Kai tidak tahu apakah itu mau menerima mereka. Mungkin dia harus menyeretnya ke kamarnya dan membunuhnya. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Yang Kai segera mengabaikannya. Dengan begitu banyak orang yang memandangnya. Jika sesuatu terjadi pada ayam emas ini, dia pasti tidak akan bisa membersihkan namanya. Setelah beberapa penundaan, ulat sutera api giok kedua juga diberi makan. Yang Kai menggaruk dagunya dan bertanya dengan ragu. Jenderal Besar, kamu mungkin tidak tahu ini. Tetapi ulat sutera api giok ini adalah dari atribut api dan sangat kejam. Jika kamu makan terlalu banyak sekaligus, saya khawatir itu tidak baik untuk kesehatan kamu. Bagaimana kalau Jenderal Besar kembali dan beristirahat sebentar sebelum memakan 3 sisanya? Petik 2. Jenderal Besar mengabaikannya dan hanya memiringkan kepalanya. Menatap Yang Kai dengan satu mata. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Yang Kai segera menjadi marah. Merasa seperti dia telah dipandang rendah oleh seekor ayam. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, suara yang menyenangkan tiba-tiba datang dari luar pintu. Yang Kai, barang-barangmu ada padaku. Begitu dia selesai berbicara, sebuah benda terbang ke arahnya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Melihat itu, dia sangat senang. Di tangannya ada kotak yang digunakan untuk menangkap serangga. Menyapunya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan 3 jade Fire Silkworms. Mengangkat kepalanya dan mengangguk kepada orang yang mengirim kotak itu kepadanya untuk menunjukkan rasa terima kasih. Dia menjabat kotak itu di tangannya dan berkata, apakah Jenderal Besar masih mau makan? Gila. Yang Kai tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya sehingga dia dapat dengan cepat menghilangkan sampar ini. Dengan cepat memberi makan 3 ulat sutera api giok sebelum menghela nafas lega. Jenderal hebat. 5 ulat sutera api giok. Tidak lebih, tidak kurang. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Jenderal Si Chen, di sisi lain, hanya balas menatapnya. Wajah Yang Kai tenggelam ketika dia bertanya, Jenderal Besar, apa maksudmu dengan ini? Sebulan yang lalu, kita sepakat.
Apakah kamu akan kembali pada kata-kata kamu? Dayu, yang bersandar di kusen pintu dan menonton pertunjukan, menutup mulutnya dan terkikik. Jenderal besar adalah orang yang menepati janjinya. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Anak nakal, cepat dan ulurkan tanganmu. Jenderal besar akan menghadiahimu. Petik 2. Penghargaan. Mendengar ini, Yang Kai mengangkat alisnya dan segera sadar. Dengan cepat melambaikan tangannya di depan Jenderal Si Chen. Jenderal Si Chen membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya keemasan yang mendarat di telapak tangan Yang Kai. Ketika cahaya menghilang, sebuah pil yang memancarkan cahaya 7 warna muncul di matanya. Pil Open Heaven. Meskipun Yang Kai belum pernah melihat Open Heaven pil sebelumnya, dari pertukaran sebelumnya dengan Old Fang, dia dapat mengatakan bahwa pil di tangannya ini tidak diragukan lagi adalah Open Heaven pil. Dia telah lama mendengar bahwa jika Jenderal Si Chen dalam suasana hati yang baik, dia akan dapat memberikan pil Open Heaven kepadanya. Tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar mendapatkannya. Yang Kai sangat gembira dan dengan cepat menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak, Jenderal Besar. Namun, Jenderal Si Chen sudah berbalik dan berjalan keluar pintu. Jenderal Besar, hati-hati, datang dan mainkan ketika kamu punya waktu. Dayu tersenyum dan memanggil. Setelah ayam emas pergi, Yang Kai menyeringai dan menggoyangkan Open Heaven Pil di tangannya. Semoga berhasil. Dayu memutar matanya ke arahnya dan berkata, setiap pendatang baru akan menerima pil Open Heaven ketika mereka pertama kali memberi makan Great General Jade Fire Silkworm. Yang Kai tercengang, pasti? Dayu mengangkat bahu. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, saya belum melihat pengecualian. Yang Kai tertegun sejenak sebelum menggertakkan giginya dan mengutuk, rubah tua itu. Tidak heran dia begitu lugas ketika dia meminta Old Fang untuk meminjamkan alat penangkap serangganya. Sepertinya dia juga tahu tentang masalah ini. Membuatnya berpikir bahwa karakter Old Fang baik. Ternyata dia sudah lama mengincar Open Heaven Pill-nya. Berbicara tentang rubah tua itu telah datang. Old Fang bergegas ke kamar dan tersenyum pada Dayu. Nona muda Dayu ada di sini. Fang tua, Dayu mengangguk. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan bocah kecil ini. Old Fang menunjuk Yang Kai dan langsung berjalan ke arahnya. Mengulurkan tangannya dan berkata, bocah kecil, keluarkan. Jangan bilang kamu tidak punya apa-apa. Melihat senyum cerah di wajahnya, seolah-olah dia menghasilkan banyak uang. Yang Kai tidak sabar untuk mengeluarkan Azure Dragon Spear-nya dan menikamnya sampai mati. Cepat, tunggu apa lagi? Old Fang mendesak, bertindak seperti kreditur. Yang Kai menggertakkan giginya dan menamparkan Open Heaven Pill ke tangan Old Fang. Old Fang segera tersenyum dan dengan hati-hati menyingkirkan Open Heaven Pill. Lalu mengulurkan tangannya dan berkata, bagaimana dengan barang-barangku? Kembalikan mereka kepadaku. Pinjamkan aku lagi, Yang Kai menoleh. Cukup, bagaimana tuan tua ini bisa menangkap serangga ini? Serahkan mereka atau tuan tua ini akan melawanmu sampai mati. Coba aku, Yang Kai meliriknya. Tuan tua itu menoleh untuk melihat Dayu dan berkata, Nyonya Dayu, kamu memiliki karakter yang baik. Lihat bocah kecil ini. Dia sebenarnya menolak untuk mengembalikan barang-barang yang dia pinjam. Petik 2. Dayu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kapan hubunganmu menjadi begitu baik? Old Fang memutar matanya. Siapa yang memiliki hubungan baik dengannya? Ini kebun buahnya di sebelah tuan tua ini. Kamu tidak tahu. Tuan tua ini telah diperintah seperti buruh olehnya selama sebulan terakhir. Jadi jangan sebutkan berapa banyak penderitaan yang dia derita. Petik 2. Ekspresi Dayu berubah ketika dia bertanya, di sebelahmu? Mungkinkah itu sebidang tanah itu? Petik 2. Old Fang mengangguk. Ini sebidang tanah. Alis Dayu berkerut saat dia merenung sejenak sebelum menoleh ke Yang Kai dan berkata, kembalikan padanya. Kakak akan membawamu untuk membeli satu set baru nanti. Yang Kai sangat tidak senang. Pil Open Heaven miliknya sebenarnya ditipu oleh seseorang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Meskipun dia telah membuat kesepakatan sejak lama, Old Fang masih memasang jebakan untuknya. Namun, karena Dayu sudah berbicara, itu tidak benar jika dia tidak mengembalikannya. Dengan ekspresi enggan, dia mengembalikan kotak dan setengah dupa yang tersisa, dan Old Fang pergi dengan gembira. Melirik Yang Kai, Dayu tersenyum ringan dan berkata, baiklah, jangan terlalu tertekan. Meskipun saya tidak tahu perjanjian seperti apa yang kamu buat dengan Patua Fang, karena ini adalah perjanjian, kamu harus memenuhinya. Jika kamu berpikir kamu telah menderita kerugian karena kamu tahu terlalu sedikit tentang tempat ini, kamu akan belajar dari kesalahan kamu. Berhati-hatilah di masa depan. Petik 2. Yang Kai mengangguk setuju. Tetapi sebenarnya, dia tidak marah.
Meskipun Old Fang tidak memberitahunya banyak hal, dia memang mengajarinya banyak hal selama sebulan terakhir. Terima kasih banyak kepada Lady Dai Yu karena telah membantuku. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Jika bukan karena Dai Yu mengiriminya 3 ulat sutera api giok hari ini, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan ditimbulkan oleh ayam emas. Dai Yu tersenyum padanya. Kamu tidak memanggilku kakak lagi? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak kapan? Dai Yu cemberut dan berkata, aku bukan kakak lagi. Itu singkat. Yang Kai memutar matanya dan mengganti topik pembicaraan. Nona muda tahu bahwa saya tidak dapat menangkap 5 ulat sutera api giok. Jadi kamu secara khusus datang ke sini, kan? Dai Yu mengangguk dan berkata, kamu hanya pendatang baru. Kamu bahkan tidak punya apa-apa untuk menangkap serangga. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa menangkap 5 ulat sutera api giok? Selain itu, saya juga hadir hari itu. Jadi karena saya tahu tentang itu, saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Awalnya, saya khawatir tidak akan cukup. Tetapi untungnya, kamu berhasil menangkap 2 sendirian dan nyaris tidak berhasil. Petik 2. Tidak peduli apa. Kebaikan nona muda ini hari ini akan diingat oleh yang ini. Saya pasti akan membalas kamu di masa depan. Petik 2. Kamu sebaiknya melewati kesulitan kamu terlebih dahulu. Dai Yu mengerutkan kening. Kesulitan apa? Ada yang salah dengan sebidang tanahmu. Dai Yu menatapnya. Bukankah Old Fang memberitahumu? Dia melakukannya. 3 pohon telah mati dalam 10 tahun terakhir. 3 orang telah mati. Dan saya yang keempat. Yang Kai mengelus dagunya dan berkata, namun, saya juga telah dengan hati-hati memeriksa sebidang tanah itu dan tidak menemukan apapun yang salah dengannya. Untuk saat ini, saya tidak bisa melihat ada yang salah dengan itu. Petik 2. Hanya karena kamu tidak bisa melihatnya, bukan berarti itu bukan masalah. Orang sebelum kamu juga menyelidikinya. Tetapi sejak dia menemukan masalah hingga saat pohon buah mati, itu baru sebulan. Jika kamu benar-benar menemukan sesuatu, kamu harus berhati-hati. Aku akan ingat. Yang Kai mengangguk dengan serius. Baiklah. Ini kesempatan langka untuk beristirahat. Apakah kamu ingin pergi ke pasar? Dai Yu tersenyum padanya. Pergi. Yang Kai tiba-tiba menjadi bersemangat. Saya masih perlu membeli 1 set penangkap serangga. Kalau begitu ikut aku. Dai Yu melambai dan memimpin jalan. Yang Kai menutup pintu dan mengikuti dari belakang. Keduanya melesat menuju langit. Yang Kai bertanya dengan heran. Pasar bukan di tanah spiritual api? Dai Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Pasar Seven Skillful Land adalah untuk semua tanah spiritual. Jadi tidak hanya ada orang-orang dari tanah spiritual api. Ada juga orang-orang dari tanah spiritual lainnya. Yang Kai mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk menyombongkan diri seperti ini? Akankah ada yang menghentikan kita? Meskipun kita dapat meninggalkan tanah spiritual api, seluruh Seven Skillful Land ditutupi oleh susunan yang besar. Jadi tanpa keputusan atau cara untuk masuk dan keluar, tidak mungkin untuk pergi. Jadi jangan terlalu memikirkannya. Tiba-tiba menurunkan suaranya. Dia berkata, jangan terlalu memikirkannya. Jika tidak, jika kamu ketahuan, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Yang Kai menatapnya dengan serius dan mengangguk ringan. Aku mengerti. Seperti yang dikatakan Dai Yu, tidak ada yang menghentikan mereka untuk meninggalkan tanah spiritual api. Setelah keluar dari tanah spiritual api, di bawah pimpinan Dai Yu, mereka berdua terbang menuju area yang tertutup awan dan tiba di depannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dai Yu mentransmisikan suaranya. Ikuti aku dengan cermat. Jangan tersesat. Memimpin. Yang Kai bergegas ke awan, mengikuti di belakangnya. Melewati awan, Yang Kai diisolasi dari seluruh dunia. Hanya sosok anggun di depannya yang bisa dilihat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, awan di sekitarnya menyebar dan apa yang muncul di depan mata Yang Kai adalah dunia yang sunyi namun hidup. Alasan mengapa begitu sunyi adalah karena tidak ada sedikit pun energi dunia di sini. Juga tidak ada vitalitas. Seluruh dunia benar-benar tanpa tanaman hijau. Kemeriahan tempat ini karena ada banyak orang yang datang dan pergi di bawah. Melihat ke bawah dari langit, orang bisa melihat bangunan dari semua gaya yang berbeda diatur sembarangan di tanah. Seluruh pasar tidak terlalu besar, hanya sekitar 100 km dalam radius. Sepintas, orang bisa melihat ujung kota, terbungkus awan dan kabut. Lautan kabut tampaknya hidup. Dai Yu menjelaskan dari samping. Pasar ini dikatakan sebagai bagian dari dunia semesta. Ketika Raja Surgawi melakukan perjalanan melalui alam semesta, dia membawanya kembali dan menempatkannya di sini sebagai tempat perdagangan bagi kita para pelayan. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Tidak heran ini sangat sepi. Karena itu adalah bagian dari dunia semesta.
Pemandangan ini sama sekali tidak mengejutkan. Jika Star Boundary tidak dapat menghentikan rencana Great Demon God, itu akan hancur dan dimakan oleh Ahda, bahkan tidak meninggalkan sepotong pun. Tiba-tiba, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu di mana perdagangan para murid 7 tanah terampil? Mereka berada di tempat lain. Hal-hal yang kita miliki sebagai pelayan umumnya tidak layak untuk diperhatikan. Namun, ada juga 7 murid tanah terampil di sini untuk menjaga ketertiban. Jika nanti kamu melihat seseorang mengenakan kemeja 7 warna, kamu harus berhati-hati. Selain itu, Seven Skillful Land sendiri memiliki beberapa toko di sini yang menjual barang-barang kepada pelayan kita. Dimengerti, Yang Kai mengangguk. Pasar di sini hanya buka selama 3 hari dalam sebulan, yaitu 3 hari kita para pelayan beristirahat. Setelah 3 hari, itu akan ditutup. Jadi jika kamu ingin membeli sesuatu, kamu harus memanfaatkan 3 hari ini untuk turun dan membeli satu set penangkap serangga untuk kamu sendiri. Teriak Dayu dan terbang lebih dulu. Yang Kai mengikuti di belakangnya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Menemukan bahwa bukan hanya mereka berdua. Ada juga banyak pelayan lain yang terbang dari berbagai tempat. Jelas memanfaatkan waktu ini untuk datang ke pasar untuk membeli dan menjual barang. Titik. Begitu dia mendarat di kerumunan, suara keras datang dari segala arah, menyebabkan Yang Kai kesurupan. Merasa seolah-olah waktu telah kembali ke masa lalu. Dia tidak asing dengan jenis pasar ini, tetapi pesertanya berbeda dari sebelumnya. Orang-orang yang datang dan pergi ini adalah semua eksistensi yang telah memadatkan daosil mereka. Di Star Boundary, mereka semua adalah Kaisar Agung. Di pasar, sebagian besar kios didirikan di tanah, dan ada segala macam barang aneh yang diletakkan di atasnya. Para pedagang duduk di belakang, memejamkan mata untuk beristirahat, atau bernegosiasi dengan pembeli. Beberapa bahkan berteriak keras untuk menarik perhatian orang yang lewat. Ada juga beberapa toko, tetapi semuanya dibangun dengan santai. Meskipun mereka tidak terlalu cantik, mereka sedikit lebih besar dari kios-kios yang didirikan di tanah. Hanya ada beberapa toko yang dibangun secara bermartabat. Agaknya, ini adalah toko milik Seven Skillful Land sendiri yang Dayu sebutkan. Saat dia melewati kerumunan, mata Yang Kai hampir kabur. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini semuanya berasal dari dunia yang berbeda. Dan barang-barang yang mereka bawa pada dasarnya unik untuk dunia mereka sendiri. Yang Kai tidak mengenali sebagian besar barang di kios. Namun, setelah berjalan sebentar, Yang Kai menemukan bahwa meskipun tempat ini cukup ramai, tidak banyak orang yang mencapai kesepakatan. Kalaupun ada yang sudah mencapai kesepakatan, kebanyakan hanya akan memperdagangkan barangnya. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia mengerti. Sebagai seorang pelayan, mendapatkan 3 pil Open Heaven setiap tahun tidaklah mudah. Setiap Open Heaven Pill adalah harta yang sangat berharga bagi para pelayan. Jadi jika mereka bisa menukarnya dengan sesuatu yang lain, mereka secara alami tidak akan menghabiskan Open Heaven Pill untuk membelinya. Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Xiao Dai, apa yang harus kamu bayar untuk alat penangkap serangga itu? Apakah itu pil Open Heaven? Petik 2. Apa yang kamu panggil aku? Dayu berbalik untuk melihatnya. Yang Kai menyeringai, Xiao Yu? Dayu memelototinya sejenak sebelum mengangguk. Alat itu disempurnakan oleh 7 pengrajin tanah terampil. Jadi itu hanya dapat dibeli dengan pil Open Heaven. Saya tidak punya pil Open Heaven. Yang Kai mengangkat bahu. Aku akan meminjamkannya padamu. Dayu tersenyum, karena dia telah membawa Yang Kai ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan masalah ini? Kalau begitu aku tidak akan sopan. Yang Kai menggosok tangannya. 9 dari 13 kembali. Dayu tersenyum licik. Yang Kai mengangguk dengan gembira. Bagus, kalau begitu aku akan mengambilnya saat kamu meminjamkannya kepadaku. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, tapi karena kita melakukan ini, bagaimana pendatang baru itu bisa membeli sesuatu yang bisa menangkap serangga? Bagaimana jika mereka perlu menangkap serangga dari pohon buah-buahan? Saat Dayu memimpin, dia berkata, mengundang orang lain untuk membantu. Seperti yang kamu lakukan dengan Patua Fang. Tidak ada yang akan menolak kesempatan yang begitu baik. Yang Kai mengerti bahwa jika orang lain membantunya menangkap serangga, ulat sutera api giok yang dia tangkap akan menjadi milik orang lain. Jika dia memberikannya kepada Jenderal Si Chen, dia mungkin bisa mendapatkan pil Open Heaven. Jadi tentu saja tidak ada yang akan menolak. Faktanya, seperti Old Fang, mereka bahkan bisa setuju untuk membiarkan pendatang baru memberi makan Jenderal Si Chen dan menerima pil Open Heaven sebagai hadiah. Memikirkannya seperti ini, tidak mudah bagi pendatang baru untuk membangun dirinya di sini. Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di pintu masuk sebuah toko. Meskipun toko ini tidak terlalu megah dan megah, itu masih sedikit lebih megah dari toko-toko lainnya. Tak perlu dikatakan,
Toko ini adalah toko yang dibuka secara pribadi oleh Seven Skillful Land. Orang-orang yang sibuk di toko semuanya adalah murid Seven Skillful Land yang mengenakan pakaian 7 warna. Dunia yang berbeda dari banyak pelayan. Memasuki toko. Tidak ada sapaan antusias. Hanya seorang pemuda yang duduk di belakang konter dengan kepala tertunduk. Dengan santai bertanya, mau beli apa? Dayu melangkah maju dan tersenyum. Kakak senior, saya ingin membeli 2 kotak 100 penyempurnaan insens. Seolah mendengar suara manis itu, pemuda itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. 30 pil Open Heaven. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas dan ke bawah. Matanya tertuju pada puncak yang montok. Dayu mengerutkan kening. Kakak senior, apakah kamu salah? Di masa lalu, hanya 25 pil yang cukup. Pria muda itu bersandar di kursinya dan tersenyum. Harganya sudah naik. Kapan ini terjadi? Saya datang ke sini 3 bulan lalu dan harganya belum naik. Pria muda itu berkata, bulan ini. Apakah nona muda tidak memiliki cukup pil Open Heaven? Tidak apa-apa, apakah kamu ingin saya memberi kamu 1? Tidak hanya itu. Saya juga bisa memberi kamu pil Open Heaven setiap bulan. Petik 2. Saya menghargai niat baik kakak senior. Dayu perlahan menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan, dan meletakkan 30 pil Open Heaven di konter.